Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan di saat hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Tuhan hadir dalam ibadah kami. Di mana ibadah kami mau memuji Engkau, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Setiap kami yang melayani Engkau, kami diurapi Tuhan. Setiap kami yang mendengar ibadah kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datang menyembah Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Oh, tiada yang lain. Amin, amin. Glory, glory. Oh, hanya Engkau selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tiada tergoyahkan. Amin, amin. Tetap Allah.
sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Pak Ibu. Selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Pak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat di tengah amukan Omikron akhir-akhir ini. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Ada beberapa pengumuman sebelum firman Tuhan disampaikan. Yang pertama, sudah dipanggil pulang Bapak Pendeta Gustaf Panjaitan. Biasa saya memanggil Om Panjaitan ya. Hari ini tadi pagi dan tadi sudah dikebumikan jam 3 sore. Kita berdoa biar Tuhan menguatkan Tante Ruth, anak mantu cucu dan sidang jemaat yang ditinggalkan. Om Panjaitan ini tidak asing ya, udah seperti orang tua rohani buat saya ya. Dulu zamannya masih Bapak Gembala, sering ngajar di Salatiga, sering ketemu dengan beliau. Nah, saudara doakan terus ya buat Tante Ruth dan anak mantu cucu dan sidang jemaat biar Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka semua. Kemudian pengumuman kedua, berdasarkan rapat evaluasi dan program Ibu Gembala Sidang, Majelis dan staf Gembala, maka tahun ini kita akan mengadakan sesuai visi kita memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi ini, maka kita akan mengadakan yang namanya Mahanaim Center. Itu udah sering saya cetuskan mulai tahun lalu di bulan-bulan akhir. Mahanaim Center ini salah satu tujuannya selain memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi ini, yaitu untuk membekali SDM, sumber daya manusia, terutama anak-anak muda kita Pak Ibu. Di tengah sekarang persaingan dunia digital dan sudah masuk di era disrupsi teknologi. Ya, pergeseran perubahan teknologi yang begitu rupa. Jadi kita harus membekali anak-anak muda kita. Nah, jadi kita bangun Mahanaim Center, meliputi 4 bidang. Yang pertama bidang spiritual, kemudian kedua bidang olahraga, bidang kesenian, dan bidang pengetahuan. Ya, bidang pengetahuan rencana akan di belakang ini akan dibangun lab bahasa dan lab komputer. Mungkin kita berpikir kan kita di rumah kebanyakan punya komputer dan sebagainya. Tetapi lab ini bukan tujuannya hanya gunakan komputer saja, tetapi belajar memasuki era persaingan usaha online Pak Ibu. Ya, banyak hal-hal baru di sana dan perlu dibekali anak-anak muda kita. Kemudian juga bidang olahraga sudah berlangsung, yaitu udah beli meja tenis meja, dan kita sebenarnya sudah panggil pelatih PTMSI Rembang. Cuma masih belum lancar Pak Ibu karena respon kita. Sebenarnya pelatihnya sudah nanyakan kapan untuk melatih lagi. Tetapi doakan terus biar ada bibit-bibit olahragawan yang muncul dari gereja kita. Kemudian bidang kesenian. Nah, kita akan mulai bergerak membangun studio musik. Staf Gembala kemarin bagian pembangunan kita sudah rapat. Ya, memang mencanangkan untuk membeli tanah di belakang gereja Pak Ibu. Dan begitu dikemukakan saya sempat kaget ya. Kenapa? Karena di belakang gereja itu tanahnya hitungannya bukan berapa digit, tapi udah 9 digit mungkin ya. Udah baunya M, jadi waduh apa bisa. Tetapi
Jemaat ini bilang, staf gembala bagian pembangunan, kita punya Tuhan yang kaya, kita punya Tuhan yang sanggup memenuhi. Ya, amin Pak Ibu. Tapi itu mungkin jangka panjang. Nah, jangka waktu kita akan bangun studio di depan. Jadi nanti studio musik itu digunakan untuk anak-anak kita yang berbakat di bidang musik. Ada keyboard, ada gitar, ada bass, ada drum, ada piano dan sebagainya. Nyanyi bahkan di sana. Bahkan latihan musik di sana Pak Ibu. Jadi jemaat kalau datang itu nggak dengerin mereka latihan di sini gubrak-gubrak dan sebagainya, tetapi biar di dalam dan itu dikasih peredam. Nah, untuk maksud yang seperti itu nanti hal teknisnya, tentu kan ini butuh biaya Pak Ibu. Nah, untuk hal teknisnya mungkin nanti ada staf gembala bagian keuangan akan sampaikan ya berkaitan ini. Ya, saya hanya sampaikan ini ya Pak Ibu. Dukung dalam doa biar semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Yakobus. Surat Yakobus pasal yang kelima, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan di pagi hari tadi. Yakobus pasal 5, coba kita baca ayat 16, ayat 17, dan ayat 18. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita Pak Ibu. Yakobus pasal 5, ayat 16, 17, dan 18, maaf. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17 dan ayat 18 kita baca bersama-sama. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, tema besar kita tahun ini adalah membangun pasukan. Kita udah beberapa kali belajar bahwa Tuhan tidak sembarangan untuk memilih pasukannya. Peperangan, kenapa? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, Tuhan butuh orang-orang yang khusus untuk masuk di dalam pasukannya. Nah, apa syarat atau klasifikasi dari Tuhan untuk masuk di dalam pasukannya Tuhan? Nah, belajar dari Hakim-Hakim pasal 7 kemarin. Pasukannya Tuhan itu tidak boleh takut, tidak boleh gentar, itu satu. Pasukannya Tuhan berdasarkan Hakim-Hakim pasal 7, saya tidak ulangi lagi ya, karena itu makan waktu. Hakim-Hakim pasal 7, kalau saudara lihat, Tuhan memilih orang-orang yang mengambil air dengan tangannya dan kemudian menghirup dengan mulutnya. Artinya apa? Artinya itu merupakan berjaga-jaga. Jadi bisa tahu ada musuh datang dari kanan, dari kiri, dari belakang, itu berjaga-jaga. Nah, Tuhan pilih yang seperti itu. Nah, kita udah belajar berjaga-jaga itu apa dari etimologinya. Kemudian kita juga belajar sikap dari atau bentuk dari berjaga-jaga itu seperti apa. Berjaga-jaga itu adalah menjaga pakaian. Kita pernah belajar itu. Ya, juga bukan pakaian secara jasmani, tetapi pakaian kekudusan, pakaian di mana kita mengandalkan Tuhan dan sebagainya. Nah, kemudian berjaga-jaga itu apa? Memiliki iman yang teguh seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Punya iman yang teguh. Kemudian berjaga-jaga itu apa? Saya ungkapkan di minggu pagi. Minggu lalu karena sore saya tidak ada, pagi saya melayani. Berjaga-jaga itu bentuknya apa? Mengucap syukur. Nah, hari ini berjaga-jaga salah satu bentuk yang lain dari berjaga-jaga yaitu berdoa, Pak Ibu. Kalau saudara lihat, seringkali kata berjaga-jaga dihubungkan dengan kata berdoa. Di dalam Matius pasal 26 ayat 40-41 misalnya, coba saudara lihat. Matius pasal 26
ayat 40 dan ayat 41. Dikatakan seperti ini, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Nah, diulangi lagi kata itu di ayat selanjutnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi, saudara, berjaga-jaga dihubungkan dengan apa? Dengan berdoa. Salah satu bentuk sikap yang harus kita bangun dalam berjaga-jaga yaitu berdoa, Pak Ibu. Nah, di dalam ayat emas kita sore hari ini, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan gini, doa orang benar itu besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Kita penting, saudara, ketika kita berdoa ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, rupa-rupanya Yakobus mengangkat, sebelumnya ada orang yang doa dengan sia-sia loh Pak. Makanya kemudian Yakobus teruskan suratnya, kemudian angkat ini, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara lihat di dalam Yakobus pasal 4, ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi Yakobus di sini bicara tentang apa? Bicara tentang hidup yang tidak benar, persahabatan dengan dunia dan sebagainya. Nah, kemudian Yakobus mengangkat di pasal 5 di penutup dari suratnya, dia katakan dalam ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar itu besar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, mari coba kita telaah ayat ini Pak Ibu. Rupa-rupanya kata benar itu menjadi kunci di dalam bagian ini, kata benar. Nah, untuk supaya kita berdoa dan ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, mari ada 3 hal benar yang harus kita bangun dalam kita berdoa. Yang pertama, hal benar apa? Saudara harus berdoa ditujukan kepada alamat yang benar. Jangan sampai alamat kita salah, Pak Ibu. Ingat, Yakobus di sini mengangkat peristiwa tentang siapa? Tentang Elia. Nah, kalau saudara perhatikan kehidupan seorang nabi yang bernama Elia, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, maka kita tahu di situ ada pembuktian mana Allah yang hidup antara Elia dan 450 nabi Baal. Membuktikan siapa yang hidup Allah mereka di antara mereka. Siapa yang hidup? Ayo sama-sama mempersembahkan korban di atas gunung. Ayo nanti korban yang dilalap api itu membuktikan Allah mereka hidup. Mereka beradu untuk membuktikan siapa Allah mereka yang hidup. Dan kita tahu ternyata Allah yang disembah oleh Elia lah itu Allah yang hidup. Amin. Saudara nanti boleh baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Nah, saudara lihat Elia melawan 400 nabi Baal. Mereka 400 nabi Baal ini menyembah berhala. Nah, jangan sampai Pak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika kita berdoa, ada masih berhala-berhala di dalam hidup kita. Mungkin kita nggak ada itu kelenteng dan sebagainya, nggak ada. Ya kita udah percaya Yesus, nggak ada. Mungkin kita berpikir, saya nggak ke kelenteng, saya nggak ini dan sebagainya, nggak ada berhala lah di rumah. Tetapi saudara tahu nggak definisi dari kata berhala? Berhala itu definisinya segala sesuatu yang merintangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, artinya masalah pun bisa jadi berhala dalam hidup kita. Persoalan bisa jadi berhala. Ketika kita mengalami persoalan itu terus yang kita bicarakan,
membuat kita tidak tenang, membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, akhirnya sampai kita tidak bisa berdoa. Makanya Rasul Petrus dalam suratnya katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mungkin berhala itu adalah harga diri kita. Mungkin berhala itu adalah permusuhan kita dengan orang-orang lain dan sebagainya, dengan sesama saudara. Itu berhala mungkin membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Makanya saudara, ketika ada yang mau mempersembahkan korban, Yesus katakan kalau kamu ada menyimpan kepahitan dan sebagainya, kamu bereskan dulu sama orang itu, baru datang beribadah kepada Tuhan. Ingat ya, Yesus katakan seperti itu, udah bereskan dulu, jangan sampai matahari terbenam, bereskan dulu, baru kamu boleh datang kepada Tuhan, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Nah, karena itu Pak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ada banyak macam-macam berhala yang terjadi dalam hidup kita, di sekeliling kita. Mungkin kekuatan kita, mungkin pengalaman kita, itu bisa jadi berhala, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin bisa kekayaan kita, kepintaran kita, dan sebagainya. Nah, karena itu mari sore hari ini pastikan ketika kita berdoa, kita datang kepada alamat yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin Pak Ibu. Yang kedua, kalau saudara lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 ini. Hal benar apa yang kedua? Hal benar yang kedua adalah pastikan ketika kita berdoa, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar segala seruan doa kita. Tetapi yang membuat pemisah antara Tuhan dengan Allah adalah segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Pastikan hidup saudara benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Di dalam Mazmur, coba saudara lihat, Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal 34, ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sebaliknya, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, saudara akan menyentuh sorga, Pak Ibu, doa saudara. Saudara akan menyentuh sorga, mata Tuhan langsung tertuju kepada kita semua. Dan mendengar teriak minta tolong kita. Amin. Karena itu pastikan hidup kita benar. Di dalam, coba saudara lihat di dalam Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Siapa orang fasik? Orang berdosa. Tahu kebenaran tapi tidak dikerjakan. Itulah orang fasik. Nah, tetapi doa orang benar itu didengarnya. Karena itu pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Nah, patokannya untuk hidup kita benar itu siapa? Di dunia ini kebenaran itu sudah relatif, Pak Ibu. Tinggal lihat dari sudut mana orang melihat itu benar. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Bahkan di dalam pengetahuan, dalam pengadilan pun, yang mengadili orang-orang yang bersalah dan sebagainya, itu aja bisa dipermainkan kebenaran. Tidak ada yang benar di dalam dunia ini. Lah gimana caranya kita supaya hidup benar? Belajar sama Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Belajar sama Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus? Teladani, kerjakan juga di dalam hidup kita. Itulah hidup benar, Pak Ibu. Itulah hidup benar. Apa yang diajarkan oleh Yesus, kerjakan. Apa yang dilakukan Yesus, kerjakan. Apa yang diperintahkan Yesus, kerjakan. Itulah hidup benar. Nah mari Pak Ibu, pastikan
ketika kita berdoa, hidup kita ini udah benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara kembali ke Yakobus tadi, pasal 5, kalau saudara perhatikan, apa yang benar yang ketiga? Hal benar apa yang ketiga? Ketika kita berdoa, pastikan sikap hidup kita ini benar, sikap kita benar. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan saudara lihat kalimat ini, ia telah bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Itu merupakan sikap kita dalam berdoa. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika datang kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh. Ketika berdoa main-main, tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, pastikan sikap kita benar, Pak, waktu kita berdoa. Sikap kita benar, Bu, waktu kita berseru kepada Tuhan. Amin. Nah, mari belajar dari apa yang disampaikan Yesus berkaitan dengan sikap dalam berdoa, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 18. Bagaimana sikap yang harus kita bangun, sikap benar waktu kita berdoa. Nah, di situ Yesus sedang mengajarkan tentang doa, Pak. Ayat-ayat awal tentang doa itu. Di mana ada hakim yang tidak benar, kemudian ada ibu yang urusannya dengan hakim yang tidak benar. Dan ibu ini tiap hari datang kepada hakim supaya dibenarkan tiap hari. Dan akhirnya hakim yang tidak adil pun membenarkan ibu itu. Nah, pesannya kalau saudara lihat di dalam ayat terakhir atau ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sikap ini yang harus kita bangun, Pak Ibu. Waktu kita berdoa, jangan sampai kita bosan berdoa. Ayo Pak Ibu, berdoa. Edward Harvey, dia katakan gini, 1 hari tanpa doa sama dengan 1 hari tanpa berkat. 1 kehidupan tanpa doa sama dengan 1 kehidupan tanpa kuasa. Karena itu pastikan tiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Mulai bangun pagi-pagi berdoa, datang kepada Tuhan. Di gereja ada pusat, di Ngerandu ada doa. Pastikan kalau nggak sempat dan sebagainya, di rumah bangun persekutuan dengan Tuhan, berdoa dengan sikap yang benar, tidak jemu-jemu. Meskipun doamu kelihatannya belum dijawab Tuhan, kok kelihatannya masih jauh dan sebagainya, tetap terus berdoa. Jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk berdoa, membangun hubungannya dengan Tuhan. Amin. Amin, Pak Ibu. Karena itu mari bangun sikap. Nah, setelah sikap yang pertama diteruskan lagi. Sikap yang kedua, Yesus kasih perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ketika mereka sama-sama masuk ke bait Allah, mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, doanya beda. Nah, saudara lihat tuh, di dalam ayat 9. Lukas pasal 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ini berdoa dalam hatinya loh. Nah, saudara, dikatakan nih, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seorang pemungut cukai ini. Dia katakan seperti itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Milikilah sikap yang kedua dalam kita berdoa. Jangan kita mempunyai sikap membenarkan diri, Pak Ibu. Membenarkan diri, ini saya yang paling benar, saya yang paling jago, saya yang paling ini, saya yang paling ini. Lihat dua orang Farisi, saya tidak ini, saya tidak seperti pungut cukai, saya bukan orang lalim, saya bukan ini. Tuhan menentang orang-orang yang seperti itu, tapi beda doanya pungut cukai. Doanya pungut cukai dia katakan, aku orang berdosa. Tidak dikatakan di situ, tidak ditulis aku seorang berdosa. Tidak, beda Pak. Orang berdosa dengan seorang yang berdosa, itu beda. Bedanya di mana? Bedanya gini, seorang yang berdosa. Jadi gini, itu banyak orang berdosa. Nah, salah satunya saya itu di situ. Nah, itu yang namanya seorang yang berdosa. Tetapi kalau mengatakan aku orang berdosa, itu banyak orang berdosa, tapi dia merasa dia yang paling berdosa. Nah, itu saudara. Itu sama seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 1. Coba lihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Dikatakan gini. Ayat bagian terakhir ya. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ada banyak berdosa, orang berdosa, tapi akulah yang paling berdosa. Nah, itu sama seperti yang didoakan oleh pemungut cukai ini. Aku orang berdosa. Dia tidak gunakan bahasa aku seorang berdosa, tidak. Artinya betapa rendah hatinya seorang pemungut cukai ini di hadapan Tuhan. Sadarilah Pak, Ibu, kita di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Amin. Gak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan. Seberapa pintar engkau di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan gak ada apa-apanya. Mungkin kita berada ya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita gak ada apa-apanya. Mungkin engkau banyak pengalaman, tapi di hadapan Tuhan kita tidak apa-apa. Makanya belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sikap doa yang seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Saya tutup dengan satu ayat. Coba lihat di dalam Yesaya pasal 57. Saya minta tolong pemain musik maju. Yesaya pasal 57. Ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Kita punya Tuhan yang bersemayam di sorga, di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga, nah saudara lihat, itu langsung terjadi kontras. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Karena itu mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan. Mungkin sore hari ini kita punya persoalan, ya. Kita punya kesusahan, kesukaran, problem. Mungkin berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan dengan rumah tangga kita, ekonomi kita dan sebagainya. Jangan kita bicarakan masalah sehingga masalah itu jadi berhala dalam hidup kita. Belajar untuk jadi tenang dan menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Mari datang sore hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang hancur, dengan kerendahan hati, kita butuh Tuhan. Saudara, pemungut cukai ini dia butuh Tuhan. Aku orang berdosa. Ungkapan itu artinya dia butuh diampuni oleh Tuhan. Dia datang benar-benar butuh. Jangan sampai kita datang seolah-olah kita tidak butuh oleh Tuhan.
Karena itu mari sore hari ini belajar untuk kita punya kerendahan hati datang. Mohon belas kasihannya turun dalam hidup kita. Mohon kuasanya itu dinyatakan dalam hidup kita. Saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala lawatan-Mu dalam setiap kami memohon dan berdoa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam melingkupi di dalam setiap kepribadian demi kepribadian. Itu sebabnya Tuhan kami pada saat ini mengucap syukur. Kalau Engkau sudah berfirman, Engkau sudah Tuhan menyatakan kuasa-Mu di dalam setiap kami melakukan segala hal. Itu sebabnya Tuhan pada saat ini kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami ini. Dari pemimpin kami Bapak Presiden bersama wakilnya, juga para menteri, MPR, DPR, jajaran kepemerintahan, semua Tuhan dari yang paling tertinggi sampai yang paling ke bawah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi dan melingkupi di dalam kehidupannya, di dalam mereka memimpin bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah keberadaan mereka, hingga bangsa ini menjadi bangsa yang majemuk dan maju dalam kepemerintahannya. Bapak yang baik, kalau Engkau izinkan terjadi sesuatu di muka bumi ini yang namanya pakebluk penyakit, yang namanya COVID-19 Tuhan. Semua ini adalah atas kehendak keizinan-Mu Tuhan, sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Kami semua Tuhan berusaha supaya untuk mencegahnya. Tetapi apakah mungkin Tuhan? Tidak mampu kami untuk menahan dan mencegahnya Tuhan. Kalau Engkau izinkan semuanya ini terjadi hanya untuk menguji iman kami Tuhan terhadap Engkau. Berapa banyak yang meninggalkan Engkau Tuhan, orang-orang yang pada saat ini mengalami yang namanya COVID. Sehingga terjadi kelemahan-kelemahan yang luar biasa Tuhan. Tetapi kalau Engkau izinkan semuanya ini terjadi Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan mencabut semuanya apa yang sudah terjadi. Karena itu adalah izin ke atas kehendak-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersimpuh dan memohon, meminta pertolongan dan kekuatan yang daripada Engkau, supaya kami tetap bertahan atas apa yang sudah Engkau izinkan terjadi di muka bumi ini, termasuk bangsa dan negara kami ini. Untuk menanggulangi Tuhan, kami hanya bisa berserah diri. Tidak mengandalkan manusia kami, tetapi mengandalkan Engkau yang berotoritas di dalam setiap apa yang telah terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, kami serahkan semua ini pekerjaan-Mu di dalam nama-Mu, yaitu gereja-gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin di dalam Tuhan persekutuan-persekutuan kami. Dari pemimpin kami Tuhan, dari Ibu Yulia Ngesti, Om Salmon sekeluarga, juga para majelis, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk melayani Engkau Tuhan, para staf gembala dan semuanya Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Engkau akan bekerja di dalam hidup mereka. Biarlah mereka melayani Engkau dengan kesungguhan dan kerelaan hati. Di situ ada turut campur tangan-Mu yang senantiasa ada di tengah-tengah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa mujizat-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa ini, Engkau nyatakan di gereja kami, supaya ada rasa syukur dan ungkapan syukur yang selalu kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau yang mengambil alih semua pekerjaan kami, dan kami hanya bisa berserah diri dan berdoa dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik, kekuatan yang daripada Engkau yang kami, mujizat-Mu Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan hamba-Mu yang pada saat ini hadir Tuhan. Kalau mungkin mereka datang dengan membawa satu sakit penyakit, apapun itu sakitnya Tuhan, kami bersatu hati bersama hamba-Mu dan umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami hancur, patahkan, kami tengking dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan.
hingga ada rasa syukur yang kami ungkapkan kepada Engkau. Yang mengalami persoalan, permasalahan Tuhan, Engkau tetap bersama dengan dia. Supaya mereka tetap mengucapkan syukur dan kekuatan yang daripada Engkau boleh mereka nikmati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada, Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.